gue sempat baca, sempat cari tahu. Pertama kali produk ini dikeluarkan 7 menit habis. Betul sih. Gokil. Iya, jadi itu kita syukurin banget dan juga kayak kaget sebenarnya. Jadi aku tuh tadinya pikir paling aku launching beauty brand 100 lip tint dalam seminggu udah syukur lah Iya, gitu. iya. Ternyata kita jualan ribuan dan websitenya sampai down, Kok? sampai kayak customer marah-marah gitu. Soalnya aku beneran gak tahu demandnya segitu. Para Noise, jangan lupa subscribe YouTube channelnya Noise sekarang. Dan jangan lupa dengerin versi lengkapnya hanya di aplikasi Noise. Ngobrol, Bos. Para Noise, selamat datang di podcast Ngobrol Bos season kedua. Pakai tepuk tangan, tepuk tangan seperti biasa. Nah, bagus sekali ada di sini ramai. Ya memang kita bikinnya sekarang di GBK ya, lumayan banyak, jadi banyak sekali tepuk tangannya ya. Iya. Dan kali ini kita bakalan kedatangan tamu buat para Noise di Ngobrol Bos kali ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Titan Tira. Thank you udah undang. Seru. Ini nih yang pingin kita banyak kulik. Tapi gini, sebelumnya kabarnya gimana? Baik? Baik. Sekarang dengar lagi sibuk banget dengan kegiatan-kegiatannya. Mana ya sekarang ya katanya? Lagi sibuk sih, soalnya kemarin juga baru nikah juga tahun lalu. Selamat. Makasih. Yeah. Jadi selain dari personal life which is bangun rumah dan lain-lain, ya tetap harus cari duitnya untuk ngebangun rumahnya itu. Iya, biar tetap jadi ya rumahnya biar ya. jadi rumahnya. Karena kalau tidak berusaha, rumahnya setengah nanti kan ya. Literally cuma setengah sekarang. Oh beneran lagi, sangkain gue bercanda. Oh beneran ya. Ini curhat kan, santai kan. Nah itu kan konsep kayak ngobrol sama bos kadang-kadang kan suka, ya ini juga kita bisa ngobrol sesantai kayak temen gitu kan. Soalnya suka ada yang ngerasa gapnya kayak kejauhan sama bos. Padahal ya bos juga kadang-kadang pingin ngobrol aja sih. Ya. Pengen sharing juga sebenarnya, suka dan duka gitu. Betul. Dan kalau ngobrolin Titan Tira, karirnya cukup lumayan panjang, udah lumayan lama. 2008 tuh memulai segalanya, tapi ternyata 2016 baru menjadi seorang beauty vlogger. Betul. Bener ya? Jadi dari YouTube itu aku udah punya channel, tapi cuman buat nontonin YouTuber luar tuh 2008. Jadi masih kecil, lalu masih ada inspirationnya tuh dari Gen E. Mungkin kamu nggak tahu kali. Oh pasti, saya sudah pasti tidak tahu. Ya adalah beauty vlogger luar gitu. Yeah. Nah jadi dari sana aku dapat inspirasi. Kayaknya di Indo tuh belum ada tuh banyak vlogger. Jadi kayaknya boleh juga nih. Jadi 2016 aku mulai channel sendiri. Lu gini, kayak kalau ngelihat beauty vlogger yang dilihatnya tuh apa sih? Sebenarnya yang lu kan ngelihat dari beauty vlogger luar nih. Yap. Yang ngelihatnya apa? Kayak gimana make upnya? Ada yang lebih ke personality-nya. Jadi dia tanda kutip ngejual personality-nya, kayak orangnya mungkin asik atau kayak lucu gitu. Ada juga yang ngejual kayak skill make-upnya. Kalau aku semuanya normal-normal aja, biasa-biasa aja. Jadi ternyata orang suka yang biasa-biasa aja. Jadi skill makeupnya ya above average lah, masih oke lah. Terus personality mungkin orang-orang sukanya tuh aku orangnya apa adanya gitu loh. Jadi kayak misalnya nggak pakai makeup lah, jerawatan lah, atau lagi nangis lah, aku tetap sharing di social media gitu. Serius pernah lu lagi nangis? Justru sering sih, aku sayang banget. Sama dong aku juga. Zodiaknya apa? Kayak langsung tiba-tiba kayak bestie ya ngobrol ya. Maaf tangannya melenting ya. Oke. Jadi pernah lu lagi Enggak lagi eyeliner nangis itu juga. Jadi gini loh. Aduh hilang lagi. Juga say. Enggak, jadi kalau misalnya ada cerita misalnya anabul aku lagi sakit nih, menurut kalian aku lebih baik gini-gini. Jadi ya beneran aku tuh treat followers aku tuh sebagai keluarga gitu. Ya benar-benar. Enggak dibikin ada jarak ya kayak nih bantuin gua dong. Nih gua lagi kenapa lagi gini-gini gitu ya. Lu akhirnya berceritanya dengan si vlog lu itu ya. Betul. Dan banyak yang bilang juga pas ketemu aslinya ya sama aja kayak yang di social media gitu. Dan gue berasa makin kesini social media harus dipakai untuk momen-momen seperti itu sih. Kayak gue juga nggak mau kayak tunjukin sebagai bos itu
hidup kita tuh enak-enak aja. Sebenarnya tuh enggak juga gitu. Iya betul. Pingin ngeliatin bahwa ya yang kerja nggak cuma kalian, gue juga tetap melakukan kerjaan gue nih sebagai bosnya seperti ini gitu ya. Betul. Oh, nice. Dan akhirnya berbisnis, bikin produk. Sebenarnya kalau lu bisnis nggak cuma ini doang, sebenarnya banyak juga ya. Ya, jadi kita juga ada jualan sate Jepang which is Torio. Lalu ada coconut shakes namanya Mad Coco, dan juga ada jualan underwear juga namanya Body. Gokil. Lu emang punya cita-cita dari kecil berbisnis ya? Sebenarnya suka duit aja sih. Iya ya, sama ya semua orang ya. Sama semua orang nih, kayaknya satu dunia seperti itu. Oh iya, karena cita-cita mungkin nggak yang kayak gue pengen jadi pembisnis itu, nggak seperti itu. Cuman lebih ke pengen punya beauty brand yang bisa kayak aku share ke semua orang, jadi platform di mana orang-orang bisa sharing cerita mereka, lalu bisa cobain produk-produk yang aku cipta sendiri gitu sih. Kalau buat bisnis-bisnis lainnya memang ya cari duit juga sih, dan dan passionnya di makanan. Oh, gitu. Jadi lu tuh bikin bisnis yang memang ya gue juga passion di situ, gue suka di situ, akhirnya gue bikin bisnisnya. Betul. Gitu ya? Karena termasuk sama si makeup juga. Yes, jadinya kalau kamu kerja, kamu nggak berasa kamu tuh lagi kerja banget gitu loh. Jadi kayak everyday enjoy gitu. Makanya akhirnya lu punya brand Second Date. Second Date, bener. Betul ya? Second Date ini sebenarnya awalnya tuh dari apa? Lip tint bukan? Awalnya dari lip tint. Jadi ya? kita jualan Milky Gel lip tint itu. Dan awalnya kayak gempar banget sih, soalnya di Indonesia itu di zaman itu belum banyak yang launching lip tint sendiri. Mohon maaf ya, Bu Titan, maaf nih Bu Titan, lip tint tuh gimana? Ya? Iya, saya kan nggak tahu ya, maksudnya kan saya lip tint tuh. Lip tint tuh ini, mungkin cewek-cewek yang lagi nonton sekarang mereka akan tahu lip tint tuh basically kamu pakai tapi dia nggak hilang berjam-jam, setelah makan Padang pun aman gitu loh. Sedangkan kalau misalnya produk kayak gini, dia itu yang lebih bisa transfer tapi pigmentasinya lebih gokil gitu. Jadi ini bisa transfer juga? Antar rekening? Enggak. Ya, bisa kan nanya. Mobile banking. Ya, nanya kan tadi kita bisa transfer maksudnya. Lucu-lucu. Makasih. Yes, aku diafirmasi. Diafirmasi. Ya, jadi itu adalah yang pertama lu bikin ya. Dan gini, gue sempat baca, sempat cari tahu. Pertama kali produk ini dikeluarkan 7 menit habis. Betul sih. Iya, jadi itu kita syukurin banget dan juga kayak kaget sebenarnya. Jadi aku tuh tadinya pikir paling aku launching beauty brand 100 lip tint dalam seminggu udah syukur lah gitu. Iya. Ternyata kita jualan ribuan dan websitenya sampai down, sampai kayak customer marah-marah gitu. Soalnya aku beneran nggak tahu demandnya segitu. Iya, nggak nyangka aja ya, kayak ekspektasi dari orang-orang untuk si Second Date ini. Betul, belum pernah launching kan sebelumnya. Iya. Dan sebelumnya juga lo ada sempat kayak pasti kan promo ada lah sebelumnya promo. Sebelumnya paling collab sama brand aja sih. Dari sana dapat lah kayak orang-orang tuh lumayan suka dengan yang aku ciptain, tapi tetap Second Date masih juara sih di demandnya. Dan setelah itu nambah lagi yang lainnya. Lip tint terus habis itu ada eyeshadow, lip gloss, lip mousse dengan Disney Princess. Nah itu dia tuh. Lu tuh bisa ceritanya sampai Disney Princess. Collab itu jatuhnya collab. Apa tuh? Collab kan? Jadi kita itu di packagingnya boleh tulis Disney Princess. Kalau nggak officially collab sama mereka kan nggak boleh ya, nggak dapet license-nya. Jadi ceritanya itu kita benar-benar kaget banget, tiba-tiba one day di approach oleh Disney, dan kita pasti teriak banget dong sekantor. Iya. Ya siapa itu sih bareng-bareng teriaknya? 1, 2, 3 gitu ya. Kayak 1, 2 satu kantor. Pas kita meeting sih, tadi kita kayak gila gitu. Terus akhirnya kita mikir kayak bisa nggak ya kita bikin produk yang benar-benar cocok buat setiap princess. Jadi ada Princess Belle, Princess Snow White. Jadi semua warna-warnanya itu cocok dengan si karakternya itu. Gitu. Itu berarti mereka yang approach kalian dong. Dan mereka juga bilang mereka udah filter berbagai merek dan mereka milih Second Date karena mereka berasa Second Date punya tagline kan, your story is your beauty, yaitu cerita kamu adalah yang bikin kamu
cantik gitu Iya, kan. iya, Nah, iya. Disney Princess kan all about cerita gitu kan. Betul. Ada cerita ini, cerita gitu sih. Jadi Betul. that's why they chose Second Date katanya. Oh gokil banget, keren banget gara-gara tagline lo jadinya dilirik sama Disney ya. Ini ngomongin soal si Second Date lagi ya. Lo ngeriset bikin Second Date dua tahunan. Iya, 2 jadi tahun. 2 tahun itu aku cari tahu lab apa yang bisa bikin produk. Lalu aku literally telepon satu-satu kayak, halo, nama aku Titan. Serius lo? Ya kayak, boleh minta apa kontaknya nggak?" gitu, kayak bener kayak anak kecil. Dan makanya menurut aku kalau mau bikin bisnis apapun bisa aja sih, kayak cari tahu aja di Google gitu. Terus kalau yang tadi ada your story is your beauty. Nyari tagline tuh pasti bukan simple thing lah pasti. Lu harus nyari macam-macam. Ada beberapa apa ya? Opsi gitu Opsi ya. lain gak sih selain itu sempet sebelum si Ada lah pasti ya. Iya, iya. Even nama brand juga Second tentunya banyak banget yang kita lewatin. Ada yang nggak lolos karena simply nggak suka, atau kan kita harus register di Haki ya, harus Ya, cek. betul. Nah, ada yang kayak udah taken gitu-gitu. Jadi akhirnya Second Date, dan super happy with the name. Jadi artinya Second Date itu bukan kencan pertama tapi kencan kedua. Jadi kalau misalnya lo jalan sama temen kan kayak maksudnya sama kencan, kan temennya nanya, "Gimana? Suka nggak? Mau kencan kedua nggak?" Kayak suka deh gitu. Jadi we hope that you like us enough. Jadi maka lo mau kencan kedua sama kita gitu. Oh iya. Saya nggak pernah nyampe second date ya. Ya, first date abis itu hilang, first date hilang, di ghosting terus. Iya. Oh, itu jadi si second date. Tapi kalau ada si tagline itu kan cukup lumayan dalam ya. Your story is your beauty. Itu menurut gue dalam banget sih. 'Cause everybody have a different story for their own gitu, maksudnya their own life. Gila. Maaf. Teman-teman, maaf tadi ada yang ngomong gila gitu, itu kayak mereka kaget. Mereka tidak menyangka kalau saya bisa bahasa Inggris. Bisa segitu apa, keren. Itu kan pasti butuh maknanya dalam. Terus juga lu mengartikannya cukup lumayan bisa luas gitu. Ya, itu berkat obrolan dengan siapa bisa muncul itu. Jadi aku tuh orangnya sangat mentingin ngobrol tentang mental health di dalam social media aku kan. Jadi dari sana kita galih lagi kayak bagaimana ya kita bisa bikin platform kita tuh lebih sharing tentang mental health dan menormalisasikan hal itu juga gitu. Kayak it's okay to not be okay lah gitu. So akhirnya tagline-nya adalah your story is your beauty gitu. Oke. Karena dan itu ngebuat orang jadi banyak cerita ya. Iya, jadi mereka kayak jadi berani cerita, soalnya kayak, oh yang ini cerita tentang misalnya dulu pernah eating disorder tapi sudah sembuh, terus yang ini di ghosting itu mungkin Dika boleh masuk ke Instagram. Ya aku pakai second account ya. Namanya apa tuh second account? Second accountnya bagi-bagi cerita dong gitu nanti ya. Nanti kalau ada yang itu dua berarti. Oh gitu ya. Agak alay sedikit ya. Itu bukan sedikit, memang banyak.